Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam renungan sahabat Oase Rohani Katolik edisi hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 bersama dengan saya Romo Jemianus Henry Rance Tenoma atau OFM atau yang biasa disapa Romo Jimmy OFM. Saya dalam keadaan yang sehat walafiat dan saya percaya karena berkat dan cinta Tuhan yang luar biasa untuk saya. Harapan saya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Bapak Ibu Saudara dan Saudari berada itu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan, khususnya dalam situasi-situasi terakhir ini karena wabah pandemi COVID-19 ini, kita sekalian selalu dilindungi oleh Tuhan dan dianugerahi kesehatan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mengawali permenungan dan refleksi kita mengenai firman Tuhan pada hari ini dengan membuka hati dan diri untuk membiarkan roh Tuhan menyapa dan memberkati kita sekalian. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau sebagai Allah kami, karena Engkau selalu memberkati hidup kami, memperkenankan kami untuk boleh menikmati banyak hal di dalam pengalaman hidup kami. Dan kami percaya bahwa di balik pengalaman-pengalaman yang kami jumpai, entah itu pengalaman yang membahagiakan maupun sebaliknya, Engkau sendiri yang menganugerahkannya kepada kami. Ini juga adalah tanda kasih sayang-Mu yang teramat besar bagi kami umat yang Kau kasihi. Maka perkenankan kami menghaturkan syukur sembah bakti kami kepadamu untuk segala kasih karunia dan berkat-Mu yang kami terima dari haribaan kasih-Mu. Kami mohon semoga Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, menyertai, melindungi, dan memberkati hidup kami dengan rahmat-Mu yang luar biasa kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami mohon secara khusus ya Tuhan, semoga Engkau memberkati dan mengurapi kami dengan roh kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menghayati firman-Mu, dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami juga Engkau pakai sebagai alat kasih-Mu, sebagai saksi kasih-Mu dalam perjumpaan kami dengan sesama dan alam ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sembahkan diri dan dengan penuh kerendahan hati mohonkan berkat-Mu, karena Engkau-lah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, setelah kita bersama-sama berdoa memohonkan urapan Roh Kudus bagi kita sekalian, kita persiapkan hati dan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat pertama tanggal 6 November 2020 ini, di mana bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita mulai dengan bacaan pertama. Sekali lagi diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami.
Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Referen Mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utang. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul. Yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita
pada hari ini di hari Jumat 6 November 2020. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi dimanapun saudara-saudari berada, kita bersama-sama merenungkan pada bagian yang pertama ini, apa yang disampaikan kepada kita dalam bacaan pertama, Filipi bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Saudara dan saudari sahabat oase rohani Katolik yang saya kasih, Paulus begitu menyayangi jemaat atau orang-orang Filipi. Mengapa dia begitu menyayangi atau mengasihi mereka? Karena mereka menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Akan tetapi, saudara dan saudari sahabat oase rohani Katolik yang saya kasih, dalam perjalanan mereka selanjutnya, mereka yang awalnya begitu luar biasa percaya dan beriman teguh kepada Yesus, lalu kemudian berubah. Iman mereka tergerus oleh karena berbagai macam hal, dan yang jelas dikatakan dalam bacaan pada hari ini adalah mereka kemudian menghadapi ancaman yang serius, yaitu disebut oleh Paulus sebagai seteru salib Kristus. Paulus menyebut ada ancaman yang luar biasa dalam diri jemaat Filipi ketika itu yang dikatakannya sebagai seteru salib Kristus. Dan yang disebut sebagai seteru salib Kristus itu adalah orang-orang Filipi sendiri yang kemudian tidak hidup berdasarkan apa yang telah diajarkannya. Tidak hidup berdasarkan kehendak dan apa yang dimaui oleh Tuhan, tetapi hidup berdasarkan keinginan mereka sendiri. Dikatakan oleh Paulus bahwa Tuhan mereka itu adalah perut, dan segala macam hal yang dipikirkan adalah hal-hal duniawi. Dan ini yang membuat Paulus, jelas tadi dikatakan dia sangat sedih dan dia menangis dengan situasi yang terjadi di dalam diri jemaat Filipi sendiri. Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Ini ancaman yang dihadapi oleh orang-orang Filipi, saudara dan saudari. Akan tetapi, sebelum kita lebih jauh mencoba menelisik apa yang kira-kira mau dikatakan kepada kita oleh Paulus dalam bacaan pertama itu, saya mau melihat bahwa khususnya dalam permenungan saya berkaitan dengan bacaan ini, saya melihat ada dua penekanan yang hendak disampaikan oleh Paulus melalui bacaan pertama hari ini. Dua penekanan itu apa? Pertama, Paulus menekankan mengenai identitas. Identitas orang-orang Filipi atau termasuk juga identitas kita itu jelas. Bukan sembarang sebagai warga yang biasa. Tapi identitas kita adalah sebagai warga yang istimewa, yaitu sebagai warga kerajaan surga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah penekanan Paulus bahwa sebagai warga yang istimewa, sebagai warga kerajaan surga, maka yang lalu harus diutamakan dalam kehidupan adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bukan hidup berdasarkan keinginan diri sendiri. Ini dua hal yang disoroti oleh Paulus, Bapak Ibu, saudara dan saudari sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, dan dengan demikian kepada kita dianjurkan atau dinasihatkan untuk hidup berdasarkan apa yang dimaui oleh Tuhan itu. Dalam realita kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saudari, lalu yang ditemukan oleh Paulus dalam diri jemaat Filipi adalah sebaliknya. Mereka memang mengakui diri sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah diajarkan kepada mereka oleh Paulus. Tetapi realita hidup mereka, cara hidup mereka justru sebaliknya. Mereka tidak lagi hidup seturut kehendak Tuhan, tapi hidup berdasarkan kehendak diri sendiri.
Tuhan mereka, atau mereka mendewakan keinginan mereka sendiri. Mereka mengejar kenikmatan, keinginan diri, dan mencari kepuasan bagi diri mereka sendiri, saudara dan saudari. Mereka mengabaikan prinsip-prinsip kebaikan dan nilai-nilai Kristiani yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus oleh Paulus untuk meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lalu yang terjadi, saudara dan saudari, oleh Paulus, mereka disebut sebagai seteru salib Kristus karena hidup mereka sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada mereka, dengan apa yang menjadi iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, saudara dan saudara. Bagi saya rasa malu mereka itu dikalahkan oleh kecongkakan, oleh nafsu duniawi, oleh keinginan untuk mencari kepuasan bagi diri mereka sendiri. Hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu jauh dari realita hidup mereka. Itu tidak hanya terjadi dalam diri orang-orang Filipi pada zaman itu, saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Kita juga Bapak Ibu, kalau mau jujur, cara hidup yang dijalankan oleh jemaat di Filipi, lalu kemudian membuat Paulus sampai menangis dan bersedih, itu masih kita hidupi. Keinginan diri kita itu kita nomor satukan. Hal-hal lain kita nomor sekiankan, apalagi bicara mengenai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita nomor sekiankan. Yang kita utamakan adalah keinginan duniawi. Bahasa Paulus adalah yang kita utamakan adalah perut kita dan urusan-urusan duniawi. Dalam Filipi bab 3 ayat 17 tadi. Ini saudara dan saudari, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita hanya mau berjuang untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kita hanya mau berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita. Sehingga untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Itu lalu kemudian kita tidak lagi memperhitungkan apakah yang upaya kita untuk mencapai itu benar, baik di hadapan Tuhan atau sesama. Kita tidak memperhitungkan itu. Apakah tindakan atau cara kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dan kita rindukan itu merugikan orang lain, mengorbankan orang lain, itu tidak kita pedulikan. Saudara dan saudari, itu yang kita lakukan di dalam pengalaman hidup kita. Keinginan kita lalu menjadi dewa kecil di dalam kehidupan kita, yang kemudian mendorong kita untuk bergerak, bertindak dan berjuang, bahkan kemudian membutakan kita terhadap hal-hal yang sebetulnya luhur, baik dan mulia. Kita mengabaikan orang lain, kita menyengsarakan orang lain. Sampai di sini, saudara dan saudari, saya ingat atau refleksi saya sampai pada hal ini. Kalau hidup kita itu dituntun oleh keinginan untuk memuaskan diri kita sendiri, atau bahasa Paulus perut kita, hal-hal duniawi, maka kita tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ada pada kita, saudara dan saudari. Kita akan terus mencari dan mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak akan pernah puas dan lalu kemudian kita juga dibutakan bahwa apakah yang kita inginkan itu sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita. Enggak lagi. Kita lihat saudara dan saudari dalam pengalaman hidup kita menjumpai banyak hal berkaitan dengan hal ini. Orang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Orang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Itu misalnya koruptor. Apakah para koruptor itu adalah orang-orang yang miskin? Enggak. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka sangat berkecukupan, tetapi karena dirasuki oleh keserakahan, maka mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Atau hal yang lain,
Saya mau memberikan contoh mengenai orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Kita udah punya HP, kita lalu kemudian bersaing untuk memperoleh HP kalau bisa lebih dari 2 misalnya, dengan segala macam produk atau merek. Kita juga membeli misalnya mengikuti segala macam tren yang ada. Soal berpakaian juga jelas. Pakaian kita itu bertumpuk-tumpuk, sementara saudara-saudara kita yang lain itu bahkan hanya mengenakan pakaian di badan doang. Kita mengenakan pakaian dengan merek yang cukup mahal. Padahal saudara dan saudari itu hanya untuk memuaskan keinginan kita, nafsu kita, saudara dan saudari. Dan ini yang disoroti oleh Paulus. Ini yang dikoreksi oleh Paulus. Orang tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Orang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah diraihnya. Maka dia berusaha untuk terus-menerus mencari dan memuaskan keinginan dirinya, saudara dan saudari. Sehingga bahasa Paulus, ini adalah seteru musuh salib Kristus sendiri, saudara dan saudari. Mereka yang hidup berdasarkan keinginan mereka sendiri. Mereka yang hidup hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Dan jelas di ayat 19, kesudahan dari mereka adalah kebinasaan. Nah, untuk itu saudara dan saudari, Paulus lalu kemudian mengajak jemaat Filipi, mengajak kita sekalian untuk meneladani dia. Bagaimana cara mengikuti dia, meneladani dia? Ada banyak hal kalau kita belajar dari Paulus, saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang saya kasih. Nah, kita akan lanjutkan, saudara dan saudari, pada sesi berikut. Sekarang kita jeda untuk kita mempersiapkan diri mengikuti doa Angelus. Di sesi berikut, saudara dan saudari, kita akan melihat hal apa sih yang diinginkan oleh Paulus supaya kita bisa mengikuti teladan hidupnya. Dia tidak hanya mengajak orang-orang Filipi untuk mengikuti teladan hidupnya di ayat 17 jelas. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang tentu cara hidupnya baik. Kita akan lanjutkan di sesi berikut, saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Mari kita siapkan hati untuk berdoa Angelus. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Kita kembali dalam permenungan di sesi yang kedua ini. Pada bagian yang pertama, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita melihat apa yang diajarkan atau apa yang menjadi pergumulan Paulus berhadapan dengan jemaat di Filipi. Yang di hadapan Paulus, jemaat Filipi itu adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi. Akan tetapi saudara dan saudari, dalam perjalanan hidup jemaat, mereka berhadapan dengan tantangan atau ancaman bagi kehidupan mereka yang disebut oleh Paulus itu sebagai seteru salib Kristus. Ada dan hidup bersama atau dalam diri orang-orang di Filipi yang telah mengaku percaya kepada Yesus. Hidup mereka dirongrong oleh keinginan duniawi. Tuhan mereka adalah perut menurut Paulus, dan hal-hal atau perkara-perkara duniawi itulah yang lalu kemudian menjadi junjungan mereka. Sehingga Paulus, saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, berusaha untuk menasihati mereka di Filipi untuk memperbaiki cara hidup mereka. Dan di awal bacaan pertama tadi, saudara dan saudari yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Apa yang harus diikuti atau diteladani dari diri Paulus itu? Kita semua tentu tahu pertobatan yang luar biasa dari diri Paulus. Kehidupan yang luar biasa dari diri Paulus. Dia hidup tidak untuk dirinya sendiri. Dia yang dari dulunya membenci
para pengikut Kristus, lalu kemudian karena disapa dan dijamah oleh Yesus, dia bertobat dan lalu kemudian menjadi pewarta Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus yang adalah sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Allah. Dan oleh karena itu dia mengajak jemaat di Filipi dan tentu kita sekalian untuk meneladani cara hidupnya. Tinggalkan keinginan-keinginan, kelekatan-kelekatan duniawi, dan mari kita utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang kemudian dinasihatkan oleh Paulus bagi kita sekalian, saudara dan saudari. Dan berkaitan dengan ini, dengan jelas dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Filipi, bab 1 ayat 22 misalnya. Bagi saya hidup saya ini adalah hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Dan oleh karena itu dia tidak memikirkan dia tidak mencari kepuasan bagi diri sendiri. Dia berusaha untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan untuk itu saya ingat akan apa yang dikatakan juga oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 2. Utamakanlah apa yang menjadi perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan saudara dan saudari. Nah, berkaitan dengan ini apa yang harus kita teladani dari diri Paulus? Antara perkataan dan perbuatan harus seimbang. Diri Paulus tidak hanya fasih untuk menjadi pewarta atau pekabar Injil, dia mewartakan tentang Injil Tuhan. Tidak. Tetapi dia menghidupi apa yang dikatakannya. Sehingga dengan demikian menjadi jelas, dia sungguh-sungguh mengkonkretkan apa yang diketahui menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian dengan demikian pada saat yang sama dia menanggalkan egonya. Dia menanggalkan apa yang menjadi kepentingan dirinya, keinginan dirinya. Supaya keinginan dan kehendak Tuhan itulah yang utama. Maka saudara dan saudari pesan yang bisa kita petik selain beberapa hal yang tadi di sesi 1 sudah kita lihat bersama, bagian lain yang mungkin baik menjadi permenungan kita. Saya mau mengutip apa yang menjadi jargon Presiden RI kita di tahun 2015 ketika dia baru naik, dia kemudian mengatakan mengenai revolusi mental. Selain kita tinggalkan apa yang menjadi keinginan diri kita karena kita manusia tidak pernah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Kita tinggalkan itu, hidup apa adanya. Tetapi juga yang kedua, bagi saya kita perlu merevolusi mental diri kita. Merevolusi mental seperti apa? Dari mental menjahati menjadi mental memperjuangkan kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan dalam kehidupan kita. Dari mental mengacau menjadi mental yang mendamaikan. Dari mental sombong, serakah menjadi mental rendah hati. Dari mental malas menjadi mental rendah hati, rajin, dan lain sebagainya. Hemat saya ini hal-hal yang bisa kita lakukan selain kita mengekang keinginan-keinginan diri kita yang tidak jelas, yang hanya akan membawa kebinasaan menurut Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Kita juga saudara dan saudari disadarkan bahwa kita ini adalah warga yang istimewa, warga kerajaan sorga. Maka tinggalkan apa yang menjadi keinginan diri kita saudara dan saudari. Mari kita kenakan mari kita hidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kerap kali memang cukup sulit saudara dan saudari. Karena kita membiarkan diri kita dipimpin oleh keinginan diri kita, motivasi hidup kita, pekerja kita, dan relasi kita, dan lain sebagainya. Kerap kali dibimbing atau dituntun oleh keinginan untuk mencari jati diri kita. Keinginan yang hanya untuk memuaskan diri kita sesaat saja, saudara dan saudari. Maka Paulus, saudara dan saudari, mengajak kita sekalian untuk tidak mentuhankan, tidak mendewakan keinginan diri kita sendiri. Mari kita utamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita tinggalkan hal-hal yang sebetulnya hanya mendatangkan kebinasaan dan penderitaan buat kita. Kita utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab kita tahu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 6 ayat 33. Cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Itu permenungan berkaitan dengan bacaan pertama, saudara dan saudari, yang bisa menjadi refleksi, yang bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita.
Nah, pada bagian selanjutnya, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan apa yang disampaikan kepada kita dalam bacaan Injil, Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Ini menarik, saudara dan saudari, kalau kita membaca dengan baik apa yang disampaikan kepada kita dalam perumpamaan itu. Tentu sekilas akan muncul pertanyaan, apa sih sebetulnya yang mau Yesus ajarkan kepada kita dengan perumpamaan bendahara itu? Apakah Yesus kemudian mengamini tindakan ketidakjujuran? Atau dia mengajarkan kepada kita supaya hidup bengkok? Seperti yang dilakukan oleh bendahara dalam bacaan Injil tadi. Apakah dengan demikian, saudara dan saudari, kita lalu kemudian diajak untuk hidup tidak jujur ya? Tentu tidak, saudara dan saudari yang terkasih. Tidak demikian. Dan mari kita coba menempatkan apa yang sebetulnya Yesus ingin katakan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini dengan perumpamaan mengenai bendahara yang dalam arti tertentu bendahara yang cerdik, bendahara yang kreatif, bendahara yang tahu persoalan yang dihadapi, lalu kemudian dia bertindak tepat dan bertindak bijaksana. Kita coba memahami bagian ini, saudara dan saudari, dengan menempatkannya pada budaya yang terjadi ketika itu, saudara dan saudari. Ketika itu pengelolaan keuangan, seorang yang kaya akan mempercayakan hak miliknya, dananya kepada bendahara, supaya kemudian dikelola dengan baik oleh bendahara yang bersangkutan. Jadi si pemilik modal itu lalu mempercayakan kepada seorang manajer, boleh disebut seperti itu, kepada seseorang yang disebut bendahara, untuk mengelola keuangannya yang tentu diharapkan bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, karena kepercayaan itu, saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih, si manajer, si bendahara itu dia sendiri yang menentukan besaran bunga dari pinjaman dana yang dikelola itu. Dia sendiri yang menentukan besarannya seperti apa. Dan oleh karena itu, saudara dan saudari, resiko kerugian sudah harus dia terima. Kalau dari besaran bunga itu lalu kemudian mendatangkan kerugian, dia harus terima. Bahkan dia juga harus menerima resiko yang lebih buruk, dia dipecat, kepadanya tidak dipercayakan lagi untuk mengelola uang dari bosnya. Boleh kita bahasakan seperti itu, saudara dan saudari. Dan sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi, jelas pemilik modal tahu bahwa si bendahara itu telah salah memanfaatkan uang yang dipercayakan kepadanya. Maka dia memanggil si bendahara itu untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diperolehnya. Dia diminta untuk mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang telah dikelolanya. Ada kemelut yang dihadapi dan ada situasi yang memang cukup rumit yang harus diselesaikan. Dia ada mereka yang berhutang belum melunasinya. Situasi yang paling ekstrim yang akan dihadapi adalah bahwa dia dipecat, dia kehilangan seluruh hidupnya dan lain sebagainya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh si bendahara itu untuk mempertanggungjawabkan uang milik bosnya itu? Untuk bisa lalu kemudian di satu sisi dia bisa mempertahankan hidupnya, dia biar tetap survive. Biar dia bisa lalu kemudian tidak dipecat oleh oleh si bosnya. Tadi jelas, saya kerja aja nggak bisa, mencangkul nggak bisa, mengemis saya malu. Apa yang harus dilakukan? Nah itu, saudara dan saudari, kita lalu kemudian menjadi tahu dalam kisah lanjutannya. Apa yang dilakukan? Bab 16 ayat 5 sampai dengan 7 dengan jelas menguraikannya kepada kita. Tindakan bijaksana, tindakan cerdas, kreatif, dan cerdik yang dilakukan oleh bendahara itu untuk mempertahankan hidupnya di satu sisi, tapi di sisi lain dia memberikan apa yang menjadi hak dari pemilik modal, dan di sisi lain, ini hal yang positif bagi saya,
dia tidak lalu kemudian menyulitkan orang lain. Tidak lalu kemudian membuat orang lain semakin binasa. Dia tidak menyerah, dia tidak lari dari persoalan yang sedang dihadapinya, dan pada saat yang sama dia tidak mengkambing hitamkan para penghutang itu, para kreditur itu. Dia tidak menyalahkan mereka dan meminta pemilik modal itu menyalahkan mereka. Sekali lagi, dalam situasi kritis itu dia tidak menyerah, dia tidak gampang putus asa, dia lalu tidak kemudian bertindak gerasak gerusuk dan menyalahkan yang lain. Dia tidak lari dari persoalan yang sedang dihadapinya. Buat kita saudara dan saudari, kerap kali dalam kehidupan kita begitu gampang. Ketika berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah, kita lari dari persoalan. Atau kita gampang kecewa, kita gampang putus asa, kita gampang juga menyalahkan orang lain. Kita menyudutkan orang lain, bahkan menuduh orang lain sebagai sumber masalah yang membuat kita terpuruk. Apakah dengan demikian kita lalu kemudian akan merasa tenang? Apakah dengan demikian, sahabat oase rohani Katolik yang saya kasih, kita akan merasa damai? Hemat saya tidak. Semakin kita lari dari persoalan yang sedang kita hadapi, kita semakin membuka ruang diri kita untuk menuju kepada kebinasaan. Kesulitan lain, penderitaan lain, bahkan akan semakin berat kita hadapi, saudara dan saudari. Maka hal pertama, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh si bendahara ini. Situasi kritis membuat dia kreatif, membuat dia tidak bersikap gerasak gerusuk dan menyalahkan orang lain. Dia mempertimbangkan bagaimana hidupnya ke depan. Dan pada saat itu dia mengambil langkah yang bijaksana. Tidak mencari kepuasan dan keuntungan buat dirinya, tidak lari dari persoalan itu. Dia tidak mengkambing hitamkan orang lain sebagai sumber penyebab dari persoalan yang sedang dihadapi. Nah, dia dengan jelas juga diarahkan oleh ini tadi. Ayat yang ketiga. Apakah yang harus saya perbuat? Sudah pasti saya akan dipecat. Masa depan saya, hidup saya akan menjadi merana. Saya mencangkul, saya bekerja, saya nggak bisa. Mengemis juga saya malu. Dan di dalam situasi seperti itu, dia bijaksana untuk kemudian mengatasi persoalan, situasi kritis yang sedang dihadapi. Untuk kita juga, saudara dan saudari yang terkasih, bagi saya, apa yang dilakukan oleh si bendahara ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat kita. Mari kita melakukan sesuatu dengan baik. Berhadapan dengan persoalan, kita harus tenang dulu. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bakal kita hadapi. Sehingga dengan demikian, kita tidak lalu membuat hidup kita menjadi binasa atau menjadi merana. Dia orientasi bendahara itu jelas pada penyelesaian masalah, bukan berfokus pada masalah itu. Dia lalu kemudian bisa menolong juga sesama saudaranya yang memang dalam arti tertentu sebetulnya yang membuat dia bisa menghadapi kebinasaan atau situasi kritis itu tidak. Dia dengan tenang dan tindakannya juga ikut menolong mereka yang berhutang itu, saudara dan saudari. Meskipun saudara dan saudari kalau kita membaca pada Injil Lukas bab 16 ini, pada ayat selanjutnya, ayat ke-9, Yesus lalu kemudian dengan jelas mengoreksi apa yang dilakukan oleh si bendahara ini. Dia mengikat tali persahabatan hanya atas uang atau mamon. Nah, tapi bagi saya, saudara dan saudari, ini juga menjadi jalan buat kita untuk selain menolong orang lain. Dalam situasi kritis kita harus bersikap bijaksana, cerdik, kreatif. Tetapi juga kerap kali dalam relasi kita dengan sesama saudara kita, apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, hubungan interpersonal kita lalu kemudian seakan memudar. Hubungan interpersonal kita hanya terjadi pada hal-hal yang sifatnya luaran saja. Maka saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berusaha. Dengan perumpamaan ini, kita berusaha untuk membereskan segala hal.
yang perlu kita bereskan kalau kita tahu ada hal yang tidak jelas dalam kehidupan kita. Kita juga tidak gopo-gapa, tidak gerasa-gerusu maksud saya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Hal lain, hal yang terakhir yang mau saya katakan, kepada kita dipercayakan banyak hal sebagai anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan dari kita akan diminta pertanggungjawaban. Apakah anugerah berkat yang telah kita terima itu sudah kita pertanggungjawabkan dengan baik dalam kehidupan kita atau tidak. Maka kalau kita tahu bahwa kita belum mempertanggungjawabkan, belum melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita, mari kita tata hidup kita dengan baik. Hidup ini adalah sebuah anugerah. Hidup ini adalah sebuah berkat. Jangan sia-siakan anugerah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Itu yang bisa kita renungkan, itu yang bisa kita refleksikan, saudara dan saudari. Semoga melalui permenungan kita akan firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini, semakin mengokohkan kita untuk menjadi pribadi yang tinggalkan keinginan yang tidak jelas. Mari berpegang pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lakukan itu, menjadi contoh yang baik bagi sesama sebagai saksi Kristus, dan juga berusaha untuk tidak lari dari setiap persoalan, tetapi kepada kita diberi berkat dari Tuhan untuk kita bisa mengusahakan hidup yang terbaik bagi dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Terima kasih banyak untuk atensi, untuk perhatian para saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita siapkan hati dan diri untuk menutup permenungan kita ini dengan doa penutup dan berkat. Namun sebelumnya izinkan saya untuk berpesan. Dalam situasi wabah pandemi ini, kita sekalian tahu, kita sekalian mendengar dengan baik arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harus mengikuti protokol kesehatan. Juga dalam tindak kegiatan-kegiatan keagamaan, kita juga diajak oleh gereja untuk mematuhi apa yang menjadi ajakan dari gereja. 3M jelas. Menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kesehatan kita, saudara dan saudari. Mencuci tangan. Itu yang bisa kita lakukan, saudara dan saudari. Semoga kita sekalian dalam situasi ini mencintai sesama dengan menjaga kesehatan kita dan menjaga juga kesehatan sesama kita. Mari kita berdoa, saudara dan saudari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kepada kami banyak hal melalui firman-Mu yang kami renungkan pada kesempatan ini. Banyak hal yang mesti kami perbaiki dalam kehidupan kami. Tanpa bantuan dan campur tangan-Mu kami tidak berarti dan kami mungkin tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak kasih-Mu. Maka kami mohon berkat-Mu, kami mohon tuntunan, dan kami mohon penyertaan-Mu. Agar melalui berkat dan penyertaan-Mu, kami Engkau mampukan untuk boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak kasih-Mu. Dan jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk mewartakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Saudara dan saudari sekalian, seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita, niat-niat baik kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Mari amalkan Pancasila di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
persoalan di hidupku. Ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku, yang terbaik di hidupku. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu, kan
karena Dia menyayangimu. Laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Oh, jadi sempurna sepertinya.